masih bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan saat ini dengan Pak Wawan, ini selaku pengamat intelijen dan juga terorisme. Pak Wawan, tadi kan Bang Ken sudah mengatakan bahwa istilahnya kalau ada tukang bakso aja di depan kontrakan itu jadi tidak nyaman begitu kehidupannya karena ditakutkan ia adalah bagian dari intel. Nah, sebenarnya ketidaknyamanan ini bisa dinilai seperti apa, Pak Wawan? Iya, sebetulnya curiga boleh saja gitu ya, namanya orang curiga. Tapi memang kehidupan kita memang selalu ada berbagai macam kecurigaan. Apalagi kalau sedang situasi rusuh atau ada serangan gitu, pasti orang trust itu hilang. Bahkan trust terhadap aparat sendiri, akhirnya mereka bertanya-tanya gitu. Tapi secara prinsip tugas aparat, tugas kita semua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya. Itu gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena ancaman ini tidak hanya dari dalam, tapi dari luar. Menyerangnya di dalam, tapi pemikiran-pemikiran campur aduk dari luar. Dan selama konsepsi di Timur Tengah ini belum reda, Indonesia juga akan terkena imbasnya itu. Makanya mengapa kita, Badan Intelijen Negara juga melakukan kerjasama dengan banyak negara untuk peredaan ketegangan itu, termasuk di sentral-sentralnya di Suriah sana. Saya menghadirkan orang-orang Suriah yang tahu persis ya kondisi di sana untuk bicara dengan Indonesia. Kondisinya sangat memprihatinkan dan kondisinya sekarang udah kayak sebelum Perang Dunia Pertama, luluh lantak seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita mau belajar, apakah Indonesia mau melihat seperti itu dan melihat keluluh lantakan itu? Kan tentu tidak. Kecurigaan terhadap intelijen tidak usah dicurigai. Karena apa? Kita ini bareng-bareng. Aparat itu semua bekerja sama dengan masyarakat dan kita adalah perlawanan semesta bersama seluruh rakyat. Jangan anggap aparat itu musuh, salah besar itu. Karena bareng-bareng kalau meledak terus juga kena juga masyarakat. Kalau kita nggak sama-sama waspada, ada masalah kecil dianggap sepele, kita akan disepelekan juga terhadap masalah yang dianggap kecil itu. Akhirnya berantakan. Maka partisipasi itu perlu ditumbuhkan. Tukang bakso sebagai simbol salah satu upaya adalah untuk mengkorek, untuk mencari tahu, jangan sampai ini tuduhan atau salah alamat tadi. Kayak lagunya Ayu Ting Ting itu, salah alamat gitu kan. Tidak ingin seperti itu, salah tangkap, nanti masalah juga. Nanti dituntut di pra-peradilan, masalah juga, karir bisa rontok itu aparat, tugasnya gitu. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin presisi lah. Makanya partisipasi masyarakat seperti di Lampung, orang tuanya malah melaporkan anaknya karena orang tuanya curiga anaknya kok aneh gitu. Dan betul terjadi. Meledak betul di Sibolga. Ini karena itu partisipasi. Kalau diem-diem saja, kan kita mesti lihat lah, anaknya biasanya ceria, tiba-tiba murung, tiba-tiba kumpul sama orang-orang yang nggak jelas, bacaannya aneh-aneh, nyendiri di kamar, minta uang nggak dikasih, ngamuk. Dia pergi meninggalkan sesuatu dan segala sesuatunya serba dirahasiakan. Ini sudahlah, kita mesti juga antisipasi dini dan cegah dini dan lapor cepat. Lapor kalau terlambat juga buat apa gitu. Sudah duluan. Maka kewaspadaan dini dan cegah dini ini menjadikan kita semua bagian dari upaya-upaya penanggulangan. Kita tidak usah menyalahkan negara lain karena ini sudah merupakan suatu politik global yang ada suatu rekayasa khusus, tapi saya nggak enak bicara, nanti ada yang marah gitu kan. Tapi secara intelijen kita berkomunikasi dengan mereka karena cipta tadinya itu penciptaan karakter dan penciptaan permusuhan untuk menjatuhkan pemerintahan negara tertentu, dan mereka akhirnya setelah berantakan tidak terkendali seperti ISIS itu, apa jadinya? Sekarang ISIS lari ke Afrika Utara, meninggalkan berantakannya seperti itu. Kemana tanggung jawabnya? Apa yang dijanjikan namanya politik, mana ada janji-janji
di dalam pemberontakan dipenuhi, memberi gaji dan sebagainya. Ya. Hidup aja masih alhamdulillah, selamat aja alhamdulillah, apalagi gaji kan gitu. Ini banyak yang ketipu. Banyak yang pamit sebelum berangkat, pamit ke saya, Mas Wawan, saya pamit, saya mau ke Suriah. Ya daripada tidak bisa ditahan ya setelah bablas sana kan gitu ya. Di sana nggak lama, seminggu ketabok pelor, hatilah itu. Ya karena tidak menguasai cumemu, cuaca medan musuh. Ya dampaknya seperti itu. Nah, apalagi di sana terbelah menjadi 14 faksi dan 14 faksi juga saling bunuh-bunuhan. Sehingga apalagi ini yang datang ke sana banyak anak-anak muda, anak-anak yang belum mengerti strategi perang, belum mengerti medan yang sesungguhnya. Dia bilang saya ingin jihad karena separuh kaki saya kalau berada di negeri Syam maka saya akan masuk surga, kan dalilnya begitu. Baik. Lah kita kok ingin mencari mati yang hidup, terus yang menang kan yang hidup. Lah kalau dia mati bom bunuh diri semua, yang hidup kan lawannya lu piye tuh Ki. Benar juga ya. Kita salah-salah terbalik-balik. Kita ini harus berani hidup. Karena hidup ini adalah perjuangan. Ya. Hidup ini adalah penderitaan, tapi kita punya cita-cita mulia sebagai pemimpin dunia. Bukan lantas mati hanya sebuah keinginan yang sangat individualis. Monggo, tapi bagi saya kita ingin mengajak generasi muda, khususnya adik-adik yang menjadi target utama umur 17 sampai 24, target utama itu lakukan cek, recheck dan cross check. Lakukan tabayun dan berbicaralah tidak hanya kepada satu sumber tapi banyak sumber sebagai pembanding. Betul. Silahkan datang ke kami, kita bicara dari hati ke hati, insya Allah semuanya akan lebih baik lagi. Begitu. Baik, Ya. terima kasih Pak Wawan. Harus waspada ya, dari keluarga, dimulai dari keluarga sendiri. Betul. Begitu. Nah, saya ingin ke Pak Hamli. Pak Hamli, bagaimana Anda melihat aksi teror di Indonesia? Terima kasih pada forum ini. Pertama, kalau kita melihat situasi sekarang yang terakhir dengan Sumatera Utara, maka kita berkewajiban untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahan yang mesti dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada adalah pertama kesiapsiagaan, kedua adalah kontra radikalisasi, dan yang ketiga adalah melakukan deradikalisasi. Nah, masing-masing kiat-kiat ini harus kita lakukan bersama-sama. Contoh misalnya kesiapsiagaan itu adalah kita harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Tadi sudah Pak Wawan mengatakan bahwa masyarakat itu harus kita rangkul untuk melakukan deteksi dini juga bersama-sama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah stakeholder yang memang menangani terorisme, dalam hal ini mungkin BNPT, kepolisian, Densus, kemudian BIN dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu menjadi penting awareness masyarakat ini. Masyarakat ini tidak bisa melakukan awareness atau deteksi dini jika masyarakat itu tidak tahu yang mana yang radikal teror, yang mana yang terorisme. Nah, oleh sebab itu menjadi penting peran dari masyarakat lainnya, misalnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami berbahagia pada forum ini hadir 3 orang yang berapa orang? 4 orang ini, ada Pak Nasir, ada Mas Ken yang mantan, ada pemuka masyarakat, itu Pak Haidar menjadi akademisi, kemudian Mas Najih ini adalah tokoh agama, Mas Satrawi itu tokoh agama plus CSO. Nah, ini harus bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa misalnya fenomena sekarang, fenomena hijrah, fenomena apalagi satu lagi itu perang akhir zaman. Ini bisa membuat orang ya yang dulunya mungkin tenang-tenang saja ketika dipicu oleh propaganda akhir zaman, itu orang bisa kemana-mana. Pak Wawan tadi orang ke Syria, itu salah satu orang yang pergi ke Syria adalah propaganda perang akhir zaman. Perang akhir zaman itu jika kita ke sana itu kemudian menjadi pasukannya Imam Mahdi ya, karena keyakinannya dia salah satunya itu masuk surga. Sekali lagi agama ini selalu digunakan oleh kelompok-kelompok ini, dibajak oleh kelompok-kelompok ini untuk mendorong untuk melakukan ini. Oleh sebab itu menjadi penting ya tokoh agama harus mensosialisasikan ini bahwa ini propaganda ini harus dilawan. Oleh sebab itu
giat kedua, kontraradikalisasi itu sangat penting Pak dilakukan bersama-sama. Kepolisian harus melakukan itu, BNPT melakukan itu, tokoh agama melakukan itu. Hijrah itu ketika di tangan orang yang benar netral Pak, tidak ada masalah. Tetapi ketika hijrah itu di tangan orang-orang yang menginginkan terjadinya radikalisme terorisme menjadi tidak netral. Akhirnya hijrah itu dari sini ke sana, ke isi sana, itu hijrah juga. Sekarang misalnya fenomena orang akhir zaman nanti kalau perang mati semua itu electricity, maka kita harus mempersiapkan. Mobil tidak bisa jalan, naik kuda. Nah, di tangan orang yang benar tidak ada masalah. Tapi ketika di tangan orang konsepsinya salah, jadi tidak tak karu-karuan. Maka salah satu indikator misalnya pelaku-pelaku sekarang itu ketika ditangkap di rumahnya, di tempatnya, ketika digeledah adalah barang-barang yang kaitannya dengan propaganda akhir zaman tadi itu. Nah, yang terakhir adalah giat deradikalisasi. Ini juga tidak bisa dilakukan oleh stakeholder pemerintah. Masyarakat harus ikut. Kemudian tokoh agama sekali lagi kita imbau kepada tokoh agama supaya jangan terpengaruh oleh kelompok-kelompok ini, karena sasarannya sekarang adalah tokoh agama. Tokoh agama ditarik oleh mereka supaya mereka menjadi simpati. Contoh misalnya, ada salah satu tokoh agama memberikan statement misalnya, ketika terjadi Pak Wiranto di Pandeglang, ada yang mengatakan itu adalah rekayasa, itu adalah sinetron. Nah, ini bahaya ini. Ini hasil dari orang-orang teror itu yang berhasil mempengaruhi tokoh masyarakat ini supaya ditarik ke ranahnya dia. Oleh sebab itu teman-teman semua, kita harus menghimbau kepada teman-teman kepolisian, kita galang masyarakat dan tokoh agama supaya jangan sampai terpengaruh oleh kelompok-kelompok ini. Semakin sulit kita nanti ini karena tokoh agama ikut di sana mengatakan ini rekayasa, ini konspirasi, ini sinetron. Semakin susah nanti kita. Baik. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.